Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, pada titik ini, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya, dan kekuatan tempurnya sekarang sangat lemah. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memanggil futon kuning dan segera duduk di atasnya untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Pil yang dia minum sebelumnya telah memastikan bahwa dia tidak meledak sendiri, tetapi tentu saja tidak mungkin dia bisa menyerap semuanya dalam waktu sesingkat itu, jadi ada ledakan kekuatan obat yang sangat menakutkan berkumpul dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa menekan kekuatan obat ini tepat waktu, maka konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Untungnya, ada batasan ruang di sekelilingnya, dan Leopard Kirin Beast juga hadir, jadi dia tidak perlu khawatir akan diganggu. Beberapa saat kemudian, lapisan cahaya keemasan muncul di atas tubuh Han Li, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke dadanya beberapa kali secara berurutan. Selusin benang perak setipis rambut melesat keluar sebelum menghilang ke dalam tubuhnya, menutup beberapa bagian vital dari garis meridiannya. Dia kemudian mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan selusin lebih jimat dengan warna berbeda, yang juga terbang langsung ke tubuhnya. Jimat ini meledak menjadi bola api di tengah serangkaian dentuman tumpul, lalu berubah menjadi beberapa lari besar yang menghilang ke tubuhnya. Han Li mengerang teredam saat cahaya keemasan menyapu wajahnya, dan auranya membengkak sedikit sebelum segera kembali ke kondisi stabil. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan akhirnya membuka matanya. Aku sudah berhasil menekan semuanya untuk saat ini, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan di ujung sana, gumam Han Li saat dia bangkit, lalu mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Biksu Buddha Jin Yue dan pria tua berjubah putih kemungkinan besar masih terkunci dalam pertempuran melawan klon Sue Guang. Tepat ketika Han Li sedang memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, diikuti ledakan yang menghancurkan bumi. Penghalang cahaya di sekitarnya langsung hancur, dan seluruh formasi ruang hancur. 36 penjaga formasi terhuyung-huyung keluar dari udara tipis, dan mereka semua telah mendapat pukulan berat dari serangan balik karena formasi dihancurkan. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia memfokuskan pandangannya ke arah itu, di mana dia disambut oleh pemandangan kerangka merah besar yang mengamuk. Kerangka itu tingginya lebih dari 1000 kaki, dan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memegang 6 senjata hitam berat yang berbeda. Keenam senjata iblis diayunkan di udara bersamaan, menyapu hembusan angin iblis yang ganas. Di bagian atas kepala tengah kerangka berdiri Sue Guang, yang membawa segel hitam besar dengan satu tangan. Matanya tertutup rapat, dan sepertinya dia mendedikasikan semua usahanya untuk mengendalikan kerangka di bawahnya. Di depan, pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kasaya emas Biksu Buddha Jin Yue telah tercabik-cabik, dan cetakan tangan merah besar muncul di dadanya. Sidik jarinya meninggalkan lekukan sedalam lebih dari setengah kaki, dan tampaknya beberapa tulang rusuknya telah hancur, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Sementara itu, wajah pria tua berjubah putih itu menjadi sangat pucat, dan cahaya yang memancar dari Seven Flame Fan di tangannya juga meredup secara signifikan. Keduanya memiliki beberapa harta yang berterbangan di sekitarnya, membentuk lapisan penghalang cahaya yang melindunginya di dalam, tetapi di hadapan angin jahat yang ganas, penghalang cahaya menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang jelas dan tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Sangat jelas bahwa kerangka merah bertanggung jawab untuk menghancurkan batasan ruang. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat melihat ini. Klon Sue Guang terakhir ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Meski begitu, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah, dan sebuah benda tiba-tiba muncul di tangannya,
yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Menyusul hilangnya pembatasan, ketiga petarung itu secara alami melihat Han Li. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue, sementara pandangan bingung muncul di mata Sue Guang. Mereka hanya dipisahkan dari Han Li dan pria jahat kekar untuk waktu yang singkat, tapi sekarang, Han Li benar-benar tanpa cedera, sementara pria kekar itu tidak terlihat. Sue Guang sangat menyadari betapa kuatnya pria kekar itu, bahkan tubuh aslinya mungkin tidak dapat membunuh pria kekar itu. Karena itu, dia segera sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin Han Li bisa membunuh pria kekar itu, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke area sekitarnya. "Rekan Taois Han, tolong datang dan bantu kami." Setelah gagal merasakan aura pria jahat kekar itu, Sue Guang menyapu indera spiritualnya ke arah Han Li. Setelah itu tengkorak merah raksasa di bawahnya segera menyerang ke arah Han Li dengan 6 senjata jahatnya. Hembusan angin jahat yang ganas menyapu, dan di dalam hembusan angin hitam ada lebih dari 1000 proyeksi senjata jahat dengan deskripsi berbeda. Jelas bahwa Sue Guang telah merasakan betapa lemahnya aura Han Li saat ini, dan dia segera berusaha untuk membunuh Han Li. Memang, serangan ini sangat kuat, dan bukan tugas yang mudah bagi Han Li untuk menahannya dalam kondisinya saat ini. Namun, dia hanya mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan gelang hitam pekat, yang melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya. Bunga-bunga emas ini berputar-putar sebelum berubah menjadi lebih dari 10.000 kumbang emas seukuran kepalan tangan, yang semuanya berpenampilan sangat ganas. Ini adalah kumbang pemakan emas Han Li yang dewasa. Meskipun tubuh fisik dan kekuatan sihir Han Li keduanya dalam keadaan sangat terkuras, indera spiritualnya masih mendekati kondisi puncaknya, jadi dia mampu mengendalikan semua kumbang pemakan emas ini dengan relatif mudah. Kumbang pemakan emas berkumpul untuk membentuk awan emas atas perintahnya, lalu memposisikan diri di depan Han Li seperti perisai besar. Iblis yang mengandung proyeksi senjata yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding kumbang emas di tengah ledakan yang menggema, tetapi dinding itu menolak untuk bergerak dan berhasil menahan angin iblis. Ekspresi Sue Guang sedikit berubah setelah melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, Han Li tiba-tiba menunjuk ke arahnya, dan menginstruksikan, "Pergilah." Dinding emas kumbang segera berpencar menjadi kawanan yang berdengung, dan setelah hanya beberapa kilatan, ia telah mencapai kerangka merah. Kumbang pemakan emas. Sue Guang berseru saat ekspresinya berubah drastis. Kerangka di bawahnya segera melemparkan senjatanya ke arah segerombolan kumbang, dan senjata itu berubah menjadi 6 ular piton hitam raksasa di tengah penerbangan. Adapun Sue Guang sendiri, dia buru-buru menginjakkan kaki ke kepala kerangka itu, dan hembusan angin merah yang ganas tersapu, membawa dia dan kerangka itu dengan cepat menjauh. Serangkaian dentuman keras terdengar saat keenam ular piton hitam raksasa itu terjun ke dalam kawanan kumbang emas, hanya untuk menghilang sepenuhnya setelah hanya beberapa kilatan. Kawanan kumbang kemudian berubah menjadi elang hitam raksasa yang mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan melesat mengejar sebagai seberkas cahaya keemasan yang sangat cepat. Pria tua berjubah putih dan biksu Jin Yue secara alami sangat gembira melihat ini, dan yang pertama buru-buru berkata, "Gunakan benda itu sekarang. Ini adalah kesempatan yang sempurna." "Pikiranku persis," biksu Buddha Jin Yue menjawab tanpa ragu-ragu sebelum membalik kedua tangan untuk memperlihatkan dua bagian dari sapu tangan sutra. Sapu tangan itu berwarna kuning, ada beberapa rune kotor yang tertulis di permukaannya, membuatnya tampak seperti kain tua yang kotor. Namun, kedua tetua itu menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Setelah benda itu dipanggil, biksu Buddha Jin Yue mulai melantunkan sesuatu sebelum melemparkan kedua bagian sapu tangan itu ke arah Sue Guang. Dua bola cahaya abu-abu naik ke udara, lalu bergabung bersama untuk membentuk diagram Tai Chi,
yang kemudian menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Langit menjadi gelap ketika awan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di udara, dan gemuruh guntur terdengar. Setelah itu awan terbelah untuk mengungkapkan diagram Tai Chi seukuran kota kecil, meliputi area di bawah yang berukuran lebih dari 1000 hektar. Terlepas dari apakah itu Sue Guang yang melarikan diri atau makhluk jahat lainnya di bawah diagram, semuanya segera menjadi sangat lambat. Namun, jenis kekuatan yang membatasi ini tidak terlalu signifikan bagi para penguasa iblis, dan mampu menepisnya hanya dengan mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya. Adapun Sue Guang, dia hampir tidak melambat sama sekali sebelum berakselerasi kembali ke kecepatan aslinya. Namun, tepat pada saat ini, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue mulai melantunkan sesuatu, dan suara mereka bergema di seluruh medan perang. Detik berikutnya, diagram Tai Chi raksasa menyusut menjadi hanya berukuran sekitar 1 hektar dengan Sue Guang terletak tepat di tengahnya. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya kemudian melonjak keluar dari diagram. Diagram Tai Chi yang kental berputar di udara sebelum menabrak Sue Guang sebagai lapisan proyeksi yang tak terhitung jumlahnya, dan Sue Guang merasakan udara mengencang di sekitarnya ketika semburan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya datang menekan ke arahnya dari semua sisi, menghentikan di jalurnya. Kekuatan yang luar biasa kemudian membentuk pusaran besar yang menyapu Sue Guang dan kerangka besar di bawahnya, mengancam akan merobek keduanya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah artefak suci surgawi yang mendalam. Sue Guang berseru sambil buru-buru melemparkan segel hitam besar di tangannya ke atas. Segel itu segera membengkak seukuran paviliun, lalu melepaskan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi bergetar sedikit saat ledakan keras terdengar, tapi itu mampu mengusir segel besar itu tanpa banyak kesulitan. Namun, Sue Guang tampaknya tidak bergantung pada segel untuk memecahkan batasan itu, dan dia dengan cepat berputar sebelum menghilang ke kerangka merah di bawah. Detik berikutnya, 3 kepala kerangka membuka mulut untuk mengeluarkan 3 item, yang terdiri dari jimat hitam, liontin giok ungu, dan bola cahaya merah. Ketiga benda itu kemudian meledak bersamaan, berubah menjadi segumpal ki jahat hitam, bola cahaya ungu, dan seutas benang merah tipis, yang semuanya jatuh ke tubuh kerangka merah itu. Pola iblis dari 3 warna berbeda segera muncul di seluruh permukaan tubuh kerangka itu, dan ia mengeluarkan raungan kesakitan, tubuhnya membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya, memungkinkannya untuk berjuang bebas dari kekuatan pembatas di sekitarnya. Ia kemudian menyatukan 6 senjatanya untuk membuat pedang raksasa, dan cahaya hijau menyala di keenam matanya saat ia menyerang ke arah diagram Tai Chi dengan pedang besar itu. Proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki segera menyapu ke arah diagram Tai Chi dalam sekejap, dan diagram itu terpotong menjadi 2 dengan senyap. Kekuatan pembatas di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan, dan Sue Guang sangat gembira saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan lagi. Namun, tepat pada saat ini, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue membuka mulut bersamaan untuk mengeluarkan bola esensi darah masing-masing, yang berubah menjadi 2 awan kabut darah yang menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, beberapa aura asing muncul dari dalam diagram Tai Chi yang baru saja diiris menjadi 2, dan langsung beregenerasi ke kondisi aslinya sebelum berputar cepat. Pada titik ini, kerangka merah raksasa baru saja naik kurang dari 200 kaki ke udara ketika diserang oleh ledakan kekuatan luar biasa baru yang membuatnya jatuh ke tanah lagi. Sue Guang secara alami sangat marah melihat ini, dan kerangka merah mengayunkan pedang jahatnya berulang kali di udara, mengirimkan formasi pedang hitam besar menyapu ke atas untuk menghancurkan diagram Tai Chi berulang kali. Namun, terlepas dari berapa banyak kerusakan yang diderita diagram Tai Chi, itu akan langsung beregenerasi di tengah kilatan cahaya spiritual,
sehingga mencegah kerangka merah untuk melarikan diri. Untuk memicu regenerasinya, lelaki tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue dipaksa untuk mengeluarkan seteguk esensi darah satu demi satu, dan ketika melakukannya, tubuh fisiknya menjadi layu pada tingkat yang dapat dilihat mata telanjang, jelas bahwa mereka benar-benar memberikan segalanya. Sue Guang secara alami sangat bingung dengan situasi ini, dan dia segera menggertakkan giginya, di mana 4 dari 6 lengan kerangka merah itu meledak menjadi awan kabut darah. Awan kabut kemudian berubah menjadi sepasang sayap tulang raksasa di punggung kerangka itu, dan kedua tangannya yang tersisa mulai membuat serangkaian segel tangan saat mengepakkan sayapnya dengan kuat. Tubuh raksasanya bergoyang sedikit, dan mulai terangkat ke udara lagi, tapi sudah terlambat. Elang emas raksasa yang merupakan segerombolan kumbang pemakan emas akhirnya mencapai kerangka merah, lalu jatuh ke arahnya. Kerangka merah mengeluarkan raungan panik saat buru-buru menebas pedang jahatnya ke arah elang emas raksasa. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan mempercepat secara signifikan sebagai hasilnya, kekuatan terbatas yang dilepaskan oleh diagram Tai Chi berarti masih jauh lebih lambat dari kecepatan awalnya. Setelah diserang oleh proyeksi pedang hitam raksasa, elang emas itu segera hancur menjadi lebih dari 10.000 bunga emas, dan kerangka merah itu segera dibanjiri oleh kumbang pemakan emas di tengah lolongan kesedihan. Kumbang emas seukuran kepalan tangan merangkak di setiap inci tubuhnya, dan suara tulangnya yang tergores dan dimakan benar-benar merupakan mimpi buruk. Kerangka merah tua ini adalah sesuatu yang diwujudkan oleh leluhur suci Sue Guang dari harta yang kuat, tetapi itu tidak sebanding dengan kawanan kumbang pemakan emas, dan tubuhnya dimakan dengan sangat cepat. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, hampir setengah dari tubuhnya hilang, dan jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pria tua berjubah putih dan biksu Jin Yue sangat gembira melihat ini. Aku tidak berpikir bahwa rekan Taois Han akan mampu mengendalikan begitu banyak kumbang pemakan emas dewasa sekaligus. Pria tua berjubah putih berkata dengan suara gembira. Memang, dan syukurlah kami tidak menolak keinginan untuk menggunakan artefak suci sekali pakai yang diberikan Master Mo Jianli kepada kami. Jika tidak, klon leluhur suci itu kemungkinan besar bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, Han Li terbang ke kerangka merah, lalu berhenti di tempat dan hanya menilai situasi dengan tanpa ekspresi. Sementara itu, Sue Guang bersembunyi di dalam kerangka merah tua, menatap segerombolan kumbang pemakan emas dengan ekspresi ngeri. Pada titik ini, kerangka Crimson telah direduksi menjadi hanya berukuran beberapa puluh kaki, dan itu tidak lagi dapat melindunginya dalam waktu lama. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan membuat segel tangan, di mana ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan apa yang tersisa dari kerangka merah itu meledak menjadi bola cahaya merah, mengirim semua kumbang pemakan emas terbang kembali. Namun, sekitar selusin kumbang ini mampu maju melalui gelombang kejut, dan mereka langsung menerkam ke tubuh Sue Guang sebelum menancapkan taringnya ke tubuh Sue Guang. Ini adalah 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu, dan dia telah menyelipkannya ke dalam kawanan kumbang pemakan emas. Aura yang hampir identik dengan kumbang pemakan emas dewasa normal, sehingga dapat menghindari deteksi oleh Sue Guang. Sue Guang langsung dilanda rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Karena itu, dia hanya bisa menekan penderitaannya dan mengabaikan kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu saat dia melesat ke udara sebagai seberkas cahaya merah tua, dan setelah hanya satu kilatan, dia akan melarikan diri keluar area yang dicakup oleh diagram Tai Chi. Namun, Han Li tidak peduli sedikit pun untuk melihat ini, dan alasan ketenangannya dengan cepat terungkap. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas di depan seberkas cahaya merah, dan selusin lebih proyeksi binatang buas muncul, bersama dengan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya.
Serangkaian ledakan terdengar, dan proyeksi mengerikan semua dikirim terbang dan terungkap berasal dari binatang emas kecil, tetapi sebagai hasilnya, seberkas cahaya merah terhenti sesaat, dan itu sudah cukup untuk segerombolan kumbang pemakan emas untuk sepenuhnya membanjiri dia sekali lagi. Lolongan mengerikan terdengar saat Sue Guang dengan putus asa membuat serangkaian segel tangan, melepaskan hembusan angin merah yang ganas dan semburan ki jahat hitam pekat, tetapi terlepas dari jenis kemampuan apa yang dia keluarkan, kumbang pemakan emas terus melekat di tubuhnya menolak untuk melepaskannya. Di hadapan kumbang pemakan emas yang tidak bisa dihancurkan ini, Sue Guang sepenuhnya bergantung pada belas kasihan mereka, dan beberapa saat kemudian, tubuhnya benar-benar dilahap, bahkan jiwa baru lahirnya tidak berhasil melarikan diri. Kawanan kumbang pemakan emas kemudian bubar dan dengan cepat terbang kembali ke lengan baju Han Li. Baru pada saat itulah ekspresi lega akhirnya muncul di wajahnya, dan diagram Tai Chi di kejauhan juga hancur menjadi titik cahaya spiritual. Namun, lelaki tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sama-sama batuk beberapa suap darah lagi, dan tubuh mereka menjadi semakin keriput dan layu. Berbeda dengan kondisi fisik, keduanya memasang ekspresi gembira. Pria tua berjubah putih itu terkekeh kegirangan saat dia bertanya, "Haha, klon leluhur suci itu akhirnya mati. Rekan Daois Han, apakah kamu berhasil membunuh Raja Iblis itu juga?"